kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Untuk acara hari ini ada rangkaian yang perlu saya sampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dari kepala sekolah, yang ketiga pengantar dari praktek pengajar, dan yang keempat mengenai materi, kelima lain-lain dan keenam penutup. Dan karyawan dalam di SMK Kristen 5 Klaten akan melaksanakan satu kegiatan diseminasi, yaitu senantiasa menyertai dan memberkati apa yang kami lakukan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya berbahagia selamat kepada kita semua. Menjadi yang selamat di Bapak Desa Ibu Kabupaten Perumahan ini. Tentu saja kita selalu dapat rasa syukur kita ketika kau menentukan Tuhan berbicara tentang kasih kepada kita. Saya cermati dari Aditya dalam penjelasannya. Mungkin kalian semua tidak diskriminasi dari positif dan positif. Selanjutnya perkenalkan saya ucapkan selamat datang khususnya kepada Pak Kadin, kemudian pula kepada Ibu, dan kemudian dari sini semua pimpinan dari berbagai disiplin ilmu ini. Dan berikutnya pula tentu saja kita harapkan sekali lagi ketika apa yang kita berikan untuk kita lagi menjadi berkah, maka pihak keluarga juga memberikan seluruh semangat kita semuanya di dalam kita mewujudkan kreativitas kita sebagai adil berguna kami itu di dalamnya, tapi juga mengamini apa menjadi kewajiban kita melalui untuk berada. Terima kasih. Ada kurangnya sekali saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pengantar atau pengarahan dari pengajar praktek Bapak Sibagia SPD. Waktu kami silakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, terutama terkhusus pada kepala sekolah Pak Budut. Terima kasih atas waktunya siang hari ini. Kami bersama Bu Siska diberikan waktu, tempat dan kesempatan Pak Budut untuk kegiatan dalam rangka pendidikan guru penggerak atau PGP. Kita jadikan satu. Jadi hari ini nanti yang sedia kala itu memang waktunya hanya 60 menit Pak Guru. Tetapi karena ini nanti ada dua agenda, mungkin akan lebih dari 60 menit. Tetapi harapan kami, kedua agenda itu tidak akan tertinggal tujuannya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, jadi ada dua agenda kita. Yang pertama adalah kesempatan siang hari ini Bu Rizka akan berbagi ke Bapak Ibu melaksanakan diseminasi berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti Bu Rizka akan menyampaikan ke penjenengan.
Kemudian yang kedua, agenda yang kedua adalah mengkomunikasikan atau mengajak berdiskusi Bapak Ibu semua terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Jadi agenda yang kedua nanti Bapak Ibu diajak untuk berdiskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Jadi harus ada tanggapan atau refleksi dari Bapak Ibu. Misalnya contoh, jenengan menyampaikan, oke, perubahannya Bu Priska sudah mantap. Sampaikan saja nggak apa-apa. Kalau ada kekurangan pun tolong disampaikan. Sehingga ini nanti akan digunakan untuk Bu Priska untuk melakukan evaluasi ke depan, biar akan program PGB ini akan lebih baik lagi. Dan diberikan kuesioner oleh Bu Priska untuk memberikan refleksi tanggapan dari Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa ditulis di kuesioner yang akan dibagikan oleh Bu Priska nanti. Sampaikan saja apapun yang jenengan ikut merasakan yang sudah dibagikan ke Bu Priska siang hari ini. Nanti tolong disampaikan ke Bu Priska lewat lembar refleksi tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk pengantar bahwasanya hari ini Bu Priska akan melaksanakan 2 agenda itu. Monggo masukan, saran dan juga refleksi tanggapan dari Bapak Ibu nanti akan diharapkan oleh Bu Priska untuk peningkatan ke depan. Terima kasih kepada Bapak Sudaryo atas pengantar yang sudah diberikan. Dan acara berikutnya yaitu tentang materi yang akan saya sampaikan. Mohon izin saya untuk menunjukkan. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan tugas yang mungkin menjadi sebuah gambaran dari teman-teman yang juga sudah mendaftar di CPD. Hari ini ada tugas yang didominasi tentang budaya positif. Budaya positif, kalau kita bisa melihat frase budaya positif, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu. Tapi mungkin bisa kita tingkatkan kembali. Nah, di sini ada sebuah bagian yaitu tentang disiplin positif yang ada di dalam budaya positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin itu seperti apa? Mentaati peraturan. Disiplin. Yang tadi dulu Mas. Nah, disiplin, oke, mentaati peraturan. Seakan-akan ketika ada peraturan yang harus ditaati, peraturan ini seakan-akan mengikat anak dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya, ketika saya memegang sesuatu yang berharga di tangan kanan saya, kemudian ada orang lain yang ingin tangan saya itu terbuka, misalnya Mas Arifin menginginkan saya membuka tangan ini. Mungkin dia bisa membujuk saya, dia bisa merayu saya, atau mengancam saya, atau memberikan intervensi ke saya. Tetapi ketika saya membuka tangan saya yang isinya sesuatu yang berharga ini, bukan berarti Mas Arifin berhasil untuk meluluhkan hati saya, tapi ada keinginan saya, ya sudahlah saya buka tangan saya. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan itu ada tujuannya. Sehingga ada di sini terkaitannya dengan teori motivasi ada 3, yaitu yang pertama menghindari hukuman. Seorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Seseorang itu melakukan sesuatu asal dia mendapatkan manfaat. Jadi dia mendapatkan seperti simbiosis mutualisme, dia mendapatkan manfaat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Seorang guru ketika dia berada di lingkungan sekolah, dia memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama menjadi penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Di sini yang menarik, Bapak Ibu, tentang posisi kontrol.
Di sini yang akan saya soroti adalah 5 posisi kontrol, di mana dia juga kaitannya dengan motivasi yang ada di dalam diri siswa. Nah, di sini menjadi seorang penghukum. Menjadi seorang penghukum, apakah kita saat ini menjadi seorang penghukum? Kalau kamu tidak pakai dasi, saya kasih saya suruh jam, nah seperti itu. Misalnya itu menjadi seorang penghukum, sehingga terkadang anak mentaati peraturan karena dia tidak ingin dihukum, hanya menghindari hukuman saja gitu. Nanti kalau udah lepas dari seorang pemantau ini, misalnya seperti ini, ketika seorang anak ini melakukan kesalahan, kita bilang peraturannya apa? Peraturan yang sudah kita sepakati apa? Peraturan yang di sekolah apa? Coba dilihat. Sehingga anak akan merasa kalau ketemu ibu A atau bapak B, saya akan berlaku baik. Tetapi ketika bapak B dan ibu A ini tidak ada, maka saya juga ya udah seenaknya sendiri. Kemarin ada sedikit perdebatan antara, bukan perdebatan, hanya perbedaan pendapat. Karena kami dalam lingkup CGP itu ada elaborasi di mana pertemuan mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMK. Nah, kalau di TK ini kita bisa dengan penuh rasa kasih sayang, mungkin anak ini nangis bermasalah dengan anaknya, kita dengan temannya kita peluk, kita pukul gitu kan, gak diem gitu. Nah, bagaimana dengan si anak SMK di mana psikologisnya sekarang dia sedang menunjukkan jati dirinya. Seakan-akan manajer di sini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kemudian ya karena ada perbedaan pendapat ini, dari sisi ini ya mau tidak mau sebagai seorang guru kita tetap harus belajar menjadi seorang manajer. Walaupun pada kenyataannya saya sendiri merasa belum bisa mencapai pada titik manajer ini. Lanjut. Kita akan melihat Bapak Ibu perbandingan. Tadi saya beri gambaran secara umum saja. Nah, di sini kita membaca dalam bagan yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada kelompok identitas gagal yang paling kiri, kemudian identitas berhasil, tetapi kontrol ini dari luar. Jadi yang namanya motivasi itu kan ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, di sini identitas yang berhasil yang ada di tengah ini adalah dari luar, di mana yang berperan itu adalah motivasi eksternal. Kemudian menjadi seorang manajer tujuannya adalah agar murid bisa menghargai dirinya sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi ada diskusi di mana kita menggali masalah, kita bisa menanyakan, menggali lagi mengapa kamu melakukan hal itu, mengapa kamu melakukan kesalahan, seperti itu. Nah, ini untuk menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Ketika menstabilkan identitas, ya, saat menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Beberapa contoh untuk menstabilkan identitas siswa, guru dapat berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan kita juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak selanjutnya menanyakan validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan di mana mengenali murid, mengenali basic kebutuhan atau
atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi apa sebenarnya kebutuhannya? Seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu memenuhi tanda penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, dan bertahan hidup. Sehingga mendapat penghargaan gitu kan, diakui. Ada juga yang membuat onar karena dia tidak merasa diperhatikan dalam keluarga. Jadi seakan-akan mencari perhatian dari guru dan teman-temannya. Kemudian ada juga ketika dia iseng dengan temannya, dia merasa senang. Dia merasa ada hiburan. Dia mendapatkan kepuasan itu. Kemudian ada juga ketika mungkin anak berkelahi karena dia sudah dibully duluan sehingga dia mempertahankan dirinya. Ini pernah saya simulasikan ketika beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Desember, saya mensimulasikan tentang segitiga restitusi. Waktu itu saya dibantu Bu Selvi untuk merekamkan video. Saya pertama bingung mau membuat konsep yang bagaimana. Kemudian tiba-tiba pada waktu piket itu saya didatangi oleh salah satu anak dari kelas 10. Tiba-tiba anak ini datang ke saya, "Bu, permisi, saya merasa saya belum melengkapi tugas-tugas. Apakah saya bisa menyusul tugas-tugas?" Nah, dari situ saya terinspirasi. Apakah ini yang akan saya jadikan role model untuk tugas saya? Kemudian saya berbicara dengan si anak ini, apakah kamu mau menjadi role model saya? Karena ini bukan saya yang nyuruh, bukan wali kelasmu yang nyuruh, tapi kamu sendiri yang ingin melengkapi tugas-tugasnya. Ya Bu, tidak apa-apa. Kemudian, dan setelah itu saya tanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan di semester 2 besok? Saya tahu yang di semester ini salahku, sehingga saya besok harus memperbaikinya dan tidak mengulanginya. Oke, ini adalah contoh-contoh beberapa intervensi yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Ini ada contoh saja, dan saya rasa untuk pemaparan tentang budaya positif saya cukupkan. Diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, ini terlepas dari materi yang tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Subagio tadi. Ini ada 2 sesi. Yang sesi pertama adalah tentang budaya positif, yang kedua adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan, dimandisikan bagaimana harapan kita, bagaimana impian kita, murid yang ideal menurut kita itu seperti apa, kemudian cita-cita kita terhadap mereka itu bagaimana. Kalimat bantuan, kalimat memantik. Impian kita terhadap murid-murid mungkin tidak hanya 1 harapan, bisa 10, bisa banyak Bapak Ibu. Tentang dimensi atau elemen dari profil pelajar Pancasila tanpa menyebutkan bahwa dia adalah profil pelajar Pancasila. Oke, 29. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau misalnya kita memimpikan murid-murid yang dapat berkolaborasi serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
kasih Bu Desya terkait dengan diskusi kita, di mana kita diminta untuk berpendapat dalam diskusi ini. Apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita, dan nanti kalimat itu akan kita sampaikan di visi kita. Tentu saja saya yakin banyak yang diharapkan dari Bapak dari sekolah-sekolah dulu banyak masalah ini tidak seperti di sekolah. Dan saya tulis kita memimpikan murid yang satu sistem pertama itu memiliki perbedaan, terus kemudian toleransi. Disampaikan contohnya tidak atau gambaran kejadian. Nah di sini kita masih dengan seni masing-masing itu masih mengalami kesulitan gitu. Sehingga hal itu kita melihat betapa enaknya kejadian. Karena itu membutuhkan waktu tetap tidak. Dan juga menambahkan siswa itu kreatif dan inovatif. Ya, dalam artian positif. Kelompok kreatif mulai-mulai terbuang. Kita tambahkan adalah anak kita kritis. Kalau kita ini sudah ada contohnya dari Indonesia, tapi dari berapa persen dari 100%. Demikian Bu. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Monggo. Yang pertama sudah. Ya, terima kasih. Hanya melengkapi dari Bapak Kepala Sekolah dan keluarga. Kalau saya tambahkan dengan saya memimpikan murid-murid saya itu nanti mampu berkompetisi, baik itu kompetisi di setelah pasca lulus. Jadi mampu berkompetisi itu ketika dia lulus itu mampu bersaing di dunia usaha dunia industri. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak mengharapkan kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kalimat terbang yang terakhir adalah kita dari warga di sekolah bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nanti dengan karakter anak yang berbeda-beda, jadi kita bisa mampu untuk bisa jadi jika anak itu karakternya yang kurang baik, kita akan bisa
membimbing menjadi anak yang karakternya lebih baik. Jadi kita paham bahwa karakter anak itu berbeda-beda dari masing-masing keluarga. Dimana topiknya tepat sekali. Ini kita lihatkan pada masalah perubahan di sekolah. Jadi di sini paham ini. Di sini yang kita pakai kan nantinya membawa sejarah sekolah. Lalu saya mendapat belajar. Harus belajar. Di dalam programnya Guru Bergerak, hanya satu yang menjadi rambu-rambunya visinya dalam Guru Bergerak. Karena sekarang seperti sesuai dengan SNP Standar Nasional Pendidikan juga di Indonesia sekarang saat ini Bapak Ibu, bahwa itu muaranya itu ada di profil belajar Pancasila. Sehingga mau kemana wujudnya seperti apa, besok larinya ke profil belajar Pancasila. Menggunakan gambaran atap. Mungkin kalau kita kenal dengan istilah SWOT, itu ada berbagai macam. Nah, ini kita juga ada istilah dalam bahasa Indonesia atap, awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Nah, di sini kita mungkin juga mencari apa kekuatan, aset, dan potensi dari diri siswa dan sekolah yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian kita bisa menggali dulu untuk prakarsa perubahan ini. Ini langsung kita siapkan mawar ini, kita langsung diskusi untuk prakarsa perubahan yang pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai perubahan? Jadi kita bisa menengok lagi apa yang terjadi dari sekolah kita saat ini. Apakah dibutuhkan satu perubahan ataukah memang ya sudah baik-baik saja? dapat level bersama untuk mencapai perubahan. Nah, kalau saya terkait ini tadi adalah menjadi komunikasi dan kebersamaan ya termasuk sekolah itu. Terus untuk waktunya juga menjadi kebersamaan dengan kami juga di masalah karena banyak siswa yang tidak bawa topi itu karena memang kita tidak menemukan sebelumnya jauh hari itu. Kalau Terima kasih dari Pak Bagio menyampaikan bagian, nanti akan saya susun kembali. Dan sudah cukup ya? Ya, oke. Sekarang ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya saya ada yang bertanya menyampaikan jam berapa sampai jam 14 lalu dan masa ini tidak jam 14. Saya mohon maaf. Kita masuk pada acara mulai. Mungkin ada yang akan disampaikan. Bapak Ibu, mungkin saya dapatkan dari Pak Bagio yang saya berapa